Intinya apa Mbak dengan menimbulkan bencana? Masalah di kita dimulai dari tahun 2020 niki dulu yang wilayah tembakau Karangjati biasa bekerja sama bermitra dengan PT Sadana Arif Nusa, itu anak perusahaannya Sampurna. Tahun 2020 ini tutup total, tidak ada penyerapan, tidak ada pembelian produknya petani tembakau. Alasan yang terlontar di perusahaan katanya petani tembakau di wilayah Karangjati sudah tidak bisa diatur, sehingga yang terjadi produksi yang dihasilkan itu residu pestisida terlalu tinggi sehingga sudah melebihi ambang batas dan sebagainya. Tapi kita sudah tidak pernah bisa mengartikan apa maunya sana, karena kembali lagi tembakau itu hanya menjadi kekuasaannya pemilik modal. Nah, mau mengatakan apa saja ya sah. Sedangkan kita yang dikatakan residu pestisida, setiap tahun kita memelihara menanam tembakau juga seperti itu. Bahkan kemitraan yang kita bangun itu ada pengawalan, ada pendampingan teknis. Nah, kalau dikatakan residu pestisida, kenapa tidak awal di pendampingan teknis itu ada evaluasi? Nah, itu juga nggak fair. Ketika kita mengajukan yang dikatakan residu pestisida seperti apa, dia nggak mau buka. Solusinya ya akhirnya karena kita memang sekarang juga bisa jual produksi kita, nggak ada yang menampung. Yang paling mungkin ya sekarang ada upaya-upaya secara personal mencari mitra, tetapi juga tidak bisa masuk ke pabrik. Jadi juga pemodal saja yang kita tidak bisa masuk ke pabrik. Ini ada teman yang bisa punya korelasi di gudang garam, ada teman yang bisa masuk punya hubungan dengan orangnya jarum, maksimal seperti itu. Tapi sebenarnya itu kurang bisa maksimal kalau kita tidak bisa masuk bekerja sama bermitra dengan pabrik. Kerugian materi kalau kita ngomong seluruh wilayah Ngawi triliun, tidak hanya miliar. Iya, wilayah kita seperti tahun kemarin dengan sekitar 2.600-an hektar. Sedangkan tahun ini karena sudah diawali dengan Sampurna tidak akan ada pembelian, itu berkurangnya sampai 1.300-1.500-an. Ini efektif lahan tembakau kita di Kabupaten Ngawi hanya 1.000 hektar lebih sedikit. Kendala hama Pak di Kendala hama, nah ini salah satu juga sudah kita dihadapkan pada pasar yang tidak jelas. Jelalah di lapangan, ulat juga menyerang luar biasa. Nanti kalau mau kita tunjukkan itu kita diserang ulat. Sebelum diserang ulat bulan Agustus kemarin sekitar tanggal 11-12 itu 2 hari berturut-turut hujan, yang itu juga banyak mematikan. Seperti ini, lahan ini dulu lahan subur, tapi begitu kena hujan banyak yang mati. Akhirnya juga banyak yang beralih ke yang masih bisa dikejar nanam padi. Kemudian ada yang berubah jadi lahan jagung, ada yang berubah jadi lahan semangka dan sebagainya. Harapan jenengan sendiri Pak terkait tanaman tembakau di Ngawi Pak? Tanaman tembakau di Ngawi, harapan saya nanti pemerintah bisa ikut turun tangan, bisa ikut memberikan perhatian lebih, tidak sekedar seperti ini, karena petani tidak punya kemampuan yang cukup kalau tidak ada fasilitasi dari pihak-pihak yang punya kekuatan, yang punya power. Dalam hal ini ya pemerintah lah. Mestinya saya minta nanti kita bisa dibantu, dicarikan pasar, mungkin dicarikan pabrik, investor supaya bisa masuk Ngawi. Dengan begitu ada jaminan yang menampung produksi tembakau Ngawi. Karena dulu Karangjati, kalau kita ngomong tembakau tidak Ngawi tapi Karangjati terkenal, dan tembakau Karangjati secara nasional semua bisa pakai dengan spesifikasi aromanya. Yang menjadi ikonnya tembakau Karangjati itu aroma. Ini dengan Bapak Pak Sojo, saya petani yang kebetulan ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Ngawi, ketua APTI Kabupaten Ngawi.